berbicara untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Iwan Lata, salah satu dosen dari Politeknik Perikanan Virtual jurusan Teknologi Hasil Perikanan Program Studi D4 Bioteknologi Perikanan, Politeknik Perikanan Virtual. Saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bioteknologi Reproduksi dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khusus di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi informasi umum dari mata kuliah Bioteknologi Reproduksi. Mata kuliah Bioteknologi Reproduksi dengan kode mata kuliah Biotek 241 dengan dosen pengampu saya sendiri Iwan Lata dan Dr. Insinyur Celsius Waran Masalembu, MSc. Mata kuliah Bioteknologi Reproduksi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi D4 Bioteknologi Perikanan, Politeknik Perikanan Virtual. Mata kuliah Bioteknologi Reproduksi ini memiliki bobot sebesar 4 SKS dengan 3 SKS praktikum dan 1 SKS teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Bioteknologi Reproduksi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep tentang seksualitas ikan, pemijahan ikan, tingkat kematangan gonad, awal daur hidup, teknologi reproduksi, rekayasa genetik, reproduksi dan kromosom, produk usaha rumah tangga, dan tentang seks reversal. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada program studi D4 Teknologi Perikanan, Politeknik Perikanan Virtual pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami aspek-aspek yang berperan dalam reproduksi ikan, baik secara internal, eksternal, dan tingkah laku ikan dalam reproduksi, serta pemanfaatannya pada bidang bioteknologi reproduksi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 8, yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami seksualitas ikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemijahan ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tingkat kematangan gonad. Keempat, mahasiswa mampu memahami awal daur hidup. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi reproduksi. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan terkait genetik, reproduksi, dan kromosom. Ketujuh, mahasiswa mampu membuat produk usaha rumah tangga. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang seks reversal. Adapun sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi pada mata kuliah ini, Biologi Jilid 1 terbitan 2000 dikarang oleh Campbell NA dan kawan-kawan. Kemudian Biologi Reproduksi Ikan terbit 2017 dikarang oleh Tang Yu dan RFMD. Kemudian Genetika Strata 1 terbit tahun 2005 dikarang oleh Suryo. Kemudian Genetika terbit tahun 2011 dikarang oleh Susanto. Kemudian Bioteknologi Reproduksi dikarang oleh Yendra Bija, K. Anwar, dan M. Rodiallah pada tahun 2016. Sistem pembelajaran di mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Reproduksi ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UAS akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools online seperti Google Meet, Microsoft Teams, ataupun Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group fasilitasi.
mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah bioteknologi reproduksi dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah bioteknologi reproduksi didapatkan dari kuis, presentase, penugasan, diskusi kelompok, UTS, praktikum, dan UAS. Penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik dan resource atau multiple choice, dan praktikum menggunakan rubrik penilaian praktikum. UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus dengan pembobotan setiap bentuk. Evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran sebesar 10%, kuis presentasi penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 15%, praktikum sebanyak 40%, dan UAS sebanyak 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah bioteknologi reproduksi untuk mahasiswa program studi D4 Bioteknologi Perikanan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Perikanan Negeri Tual. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Setelah ada Pak. Diunding si Rahayat Doi. Hadir Pak. Salma Mayusi. Hadir Pak. Anastasia Putri Umangu. Hadir Pak. Magdalena Ersinyakit. Hadir Pak. April. Hadir Pak. Anggraini. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Baik. Oke, kawan-kawan, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang cloning dan inseminasi buatan. Sebelum kita lanjut membahas, kita review dulu pertemuan kita kemarin. Apa saja yang kita belajar pada pertemuan kemarin? Sifat terbuai. Terus apa lagi? Ada proses penetasan dan perkembangan larva. Terus apa lagi? Ada morfologi telur terbuai. Nah, coba Nafa sebutkan ciri-ciri morfologi telur yang terbuai. Itu telur yang terbuai itu memiliki ciri-ciri warna kuning dan transparan, sedangkan telur yang tidak terbuai itu berwarna putih susu pukat. Ya, benar ya. Jadi itulah ciri-ciri telur yang terbuai. Nah, kalau di telur itu kita bicara tentang seksual atau di tumbuhan namanya regeneratif. Nah, kalau di cloning itu kita akan bicara tentang aseksual. Seksual itu perkawinan, aseksual itu tanpa perkawinan. Nah, atau kalau di tumbuhan disebut dengan regeneratif. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan cloning itu? Cloning atau nama lain adalah transplantasi inti. Nah, cloning itu adalah cara membentuk keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya, tanpa proses pembuahan. Atau cloning juga disebut sebagai usaha untuk memberikan duplikat satu organisme melalui proses yang aseksual atau yang tidak kawin. Lalu kenapa pentingnya cloning ini? Karena adanya totipotensi. Totipotensi ini adalah sifat sel yang diyakini oleh para peneliti itu adalah mampu membelah diri dan melahirkan generasi baru. Lalu sifat percobaan daripada sifat totipotensi ini itu telah dilakukan oleh para peneliti yang mencoba membiarkan sel hewan yang telah terdiferensiasi dalam media kultur. Percobaan tersebut gagal. Nah, gagal membelah dan tidak mampu berkembang menjadi individu baru. Karena diyakini soal totipotensi sel pada makhluk hidup, para peneliti kemudian secara terus-menerus melakukan penelitian sebagaimana pada histori tentang cloning. Misalnya pada tahun 1985 pada rambut babi itu telah dilakukan penelitian oleh Hans Adolf Edward Frisch. Itu dia
sel pada embrio awal itu memiliki serangkaian fungsi genetik yang lengkap dan dapat tumbuh menjadi organisme. Pada tahun 1902 itu dilakukan oleh Hans Spemann. Dia menjelaskan atau melakukan bahwa eksperimen pada embrio dari hewan yang lebih kompleks itu juga dapat digunakan untuk membentuk beberapa organisme genetik, tetapi hanya sampai pada tahap perkembangan tertentu. Selanjutnya pada sapi domba, Sten Willadsen itu melakukan eksperimen untuk menunjukkan bahwa mamalia itu dapat dikloning melalui transfer nuklear. Itu pada tahun 1948. Selanjutnya dilakukan penelitian pada tahun 1987, Neil Firth dan Randall Partner itu juga menggunakan metode yang sama dengan yang digunakan oleh Willadsen pada domba. Nah, dilaporkan bahwa cloning intisal somatik dewasa yang terdiferensiasi itu masih belum dianggap mungkin dilakukan. Nah, dan yang paling spektakuler adalah pada penelitian tahun 1996 Dolly. Ini yang salah satu penelitian yang dilakukan pada mamalia yang kemudian menghebohkan dunia. Itu Dolly. Itu dilakukan oleh Ian Walmont dan Dave Campbell pada mereka melakukan percobaan sebanyak 277 kali, 13 kali hamil dan 1 kali itu melahirkan. Itu tadi 1996. Metode yang digunakan adalah mengambil kelenjar mamai itu kelenjar puting susu kulit yang ada pada puting susu. Kemudian dijadikan sebagai nukleus donor dan diambil lagi sel telur pada hewan B dalam upaya domba lalu dihilangkan intinya. Nah, sel telur yang dihilangkan intinya dan kemudian kelenjar puting susu itu di mix jadi satu, disatukan dengan menggunakan metode elektrofusion atau kegiatan sengatan listrik. Itu kemudian itu dimaksudkan untuk apa? Untuk sel itu kemudian dia membelah dan membentuk yang namanya blastula. Blastula itu adalah embrio awal. Setelah terjadilah blastula, kemudian embrio itu dimasukkan ke dalam rahim domba C dan dibiarkan berkembang biak dan menjadi seekor domba Dolly. Nah, domba Dolly ini yang menjadi tren luar biasa terhadap penelitian Dolly. Namun sebelum domba Dolly dimulai dari tahun 1988 itu konsentrasi penelitian kaitan dengan cloning itu pertama dilakukan di perikanan di daerah yang berbasis pada perikanan. Misalkan tadi Bupati itu pertama kali dilakukan cloning. Nah, lalu 34 tahun jauh sebelum domba Dolly itu dia jadi ramai atau dia jadi terkenal, itu telah dilaporkan oleh Tom pada tahun 1963 pada jurnal yang berjudul Stem Cell Research in China. Dia mengungkapkan bahwa ikan mas adalah hewan cloning pertama yang ada di dunia. Nah, dia mentransfer DNA dari sel emas jantan ke dalam sel ikan mas Asia betina. Sel yang ditransferkan ke dalam sel telur emas betina ini merupakan sel embrionik, merupakan salah satu sel yang melakukan pembaruan diri, proliferasi dan diferensiasi. Nah, jadi sebelum domba Dolly tadi kita pertama yang berhasil dilakukan itu adalah pada cloning ikan emas itu 34 tahun sebelum Dolly kemudian jadi terkenal dan mengemukakan dunia. Lalu penelitian tentang ikan tidak selesai di sini. Misalnya pada tahun 2013, nah itu para peneliti dari UGM, dari UNAS, lalu kemudian Budang Carman dengan Ali Mudin itu adalah dari IPB. Mereka meneliti tentang promotor kopi aktin dan mas. Nah, berdasarkan kemudiannya itu cloning yang mereka lakukan itu dia. Setelah itu pada tahun 2020 itu dilakukan penelitian oleh Anthony J. Silva dan kawan-kawan. Itu mereka berhasil melakukan identifikasi sebagian besar spesies ikan dan dalam bentuk campuran menggunakan kombinasi PCR. Masih ingat PCR? Kombinasi chain reaction. Nah, tidak sampai hanya di situ. Lanjut di tahun 2021 itu juga dilakukan cloning dari ekspresi analisis of chip oleh Jian Junxi dan kawan-kawan.
mereka juga melakukan bahwa berhasil mengkloning dan menganalisis resilience tips compound. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIP1 memiliki struktur bermain yang konsisten dengan spesies lain dan memiliki peran penting dalam saat jalur sinyal NRV2 atau strip KIP1. Jadi dengan kata lain bahwa dia itu sama dengan induk atau asal. Lalu apa itu manfaat daripada cloning itu? Manfaatnya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan pertama, yang kedua itu khususnya dalam bidang biotechnologi modern dan produksi, kemudian memperbanyak dan meningkatkan bibit unggul superkredit. Misalkan di industri aquaculture ini sangat memungkinkan untuk kita memproduksi bibit unggul yang tahan terhadap penyakit dan penyakit dan diproduksi secara massal. Kemudian mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan superorganisme. Jadi di manusia juga bisa digunakan ini. Kemudian mengobati penyakit dengan transplantasi sel yang sudah identik seperti Parkinson dan Alzheimer. Secara lengkap Anda bisa dapat mendownload tentang link materi pertama soal sejarah cloning itu pada link Google Drive itu. Kemudian berbagai jurnal kaitannya dengan penelitian cloning juga ada di sana. Nanti akan saya share ke grup WhatsApp. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inseminasi atau kawin suri. Dia ini mirip sama seperti kalau di cloning itu langsung kalau pada kasus kita itu langsung ditanam atau disuntikan pada rahim induk atau rahim masuk. Kalau ini dia berbeda, di inseminasi buatan itu dia berbeda. Misalnya syarat mutlak daripada inseminasi buatan itu pertama memastikan bahwa induk yang dipilih itu adalah benar-benar sehat. Itu syarat mutlak inseminasi buatan. Jadi kalau dikasihkan induknya harus sehat, nggak boleh cacat. Gitu. Yang kedua, dari sisi safety itu kita juga harus memastikan bahwa tangan kita nggak basah, nggak berkeringat. Kenapa? Karena kapan ketika sel telur itu sel telur maupun sel sperma itu dia kena basah, itu maka dia bereaksi. Maka inseminasi buatan ini jadinya tidak gagal, jadinya tidak berhasil atau gagal. Nah, cara perlakuan inseminasi buatan yang biasa dilakukan kalau teman-teman aquaculture biasa mereka lakukan itu ikan betina yang sudah matang konat, kemudian ikan jantan yang memiliki spermatozoa. Nah, ikan jantannya diambil spermatozoa, kantong spermanya diambil, kemudian dibedah, kemudian diambil, lalu ditempatkan di wadah dan dicampur dengan NaCl. Nah, NaCl. Sementara yang betina, sel ovum atau sel telur itu di stripping dengan menggunakan tangan di wadah yang sama, di wadah yang berbeda, maksudnya di wadah yang berbeda, kemudian di stripping menggunakan tangan. Dan stripping itu urut dari bagian kepala ke bawah. Nah, jadi tadi kenapa mesti itu tangan nggak boleh basah, karena ditakutkan sel telur itu dia bereaksi. Kalau dia bereaksi maka dia tidak bisa lagi dipadukan dengan sel sperma tadi, jadinya inseminasi ini tidak berhasil. Jadi sel telur sel sperma itu dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dicampur dengan NaCl, kemudian sel telur itu di stripping, ditempatkan di wadah yang berbeda. Nah, setelah itu baru disatukan. Setelah disatukan, sel telur itu sel sperma yang telah dicampur dengan NaCl itu diangkat sedikit demi sedikit, kemudian dilebur di sel telur. Nah, setelah semuanya sudah teraduk, diaduk pelan-pelan dan kemudian dia menjadi homogen, menjadi satu, kemudian dilebur di kolam atau di wadah pemeliharaan, sehingga terbentuklah yang namanya setelah dia larva. Kira-kira itu singkatnya penjelasan kita tentang pertemuan kita hari ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bila kita berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Reproduksi yang saya semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Bioteknologi Reproduksi di program studi D4 Bioteknologi Perikanan jurusan Teknologi Hasil Perikanan Politeknik Perikanan Negeri Tual. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024 khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Indonesia. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Perikanan Negeri Tual, rekan sejawat, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.